Ya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan di sini saya menyampaikan sepatah dua patah kata kesan, pesan dan harapan kami mewakili kami bertiga. Sebenarnya kami itu ada 5 pasda di Kabupaten Magelang. Hanya tugasnya hari ini berbeda-beda tempat dan alhamdulillah kebetulan kita bertiga bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru MI Kecamatan Grabak dan Ngablak yang luar biasa. Yang pertama, saya menyampaikan kesan bahwa alhamdulillah sekali dengan adanya kegiatan KKG-PKB yang diprakarsai oleh GTK dengan madrasah reformnya, kami bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu di Kecamatan Grabak dan Ngablak. Mungkin hal yang luar biasa bagi saya dengan kami yang berada di domisili Borobudur bisa sampai ke Grabak. Kalau tanpa adanya kegiatan KKG ini mungkin saya tidak akan pernah sampai ke Grabak, Bapak Ibu. Perjalanan kami kurang lebih 1 jam lebih 1/4. Kalau saya motoran sendiri mungkin 1,5 jam. Dan alhamdulillah selama kami hadir ke sini diantar oleh anak, terus nanti sore dijemput. Itu untuk lebih menyingkat waktu, Bapak Ibu. Kemudian pesan yang kedua, saya terkesan sekali dengan Bapak Ibu di Kecamatan Grabak dan Ngablak ini. Sungguh dengan luar biasanya semangat Bapak Ibu yang kita belajar dari pagi sampai sore. Kemarin kita tersore itu jam 3:04 ya Bapak Ibu, atau hampir jam 3:30. Bapak Ibu tanpa ada yang ngantuk, semuanya melek. Entah itu karena motivasi apa yang bisa Bapak Ibu semuanya bisa melek. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang jenuh. Karena kadang juga ada yang sanggup kopi ya Bapak Ibu. Semoga semangat Bapak Ibu semuanya bisa menular kepada putra putri kita yang ada di madrasah kita masing-masing. Ya, karena aura positif, aura semangat Bapak Ibu itu pasti akan menular kepada putra putri kita. Jangan sampai ketika kita masuk ke madrasah dengan kurang semangat, nanti anak-anak juga akan lebih semangat lagi. Ibarat kata tadi ketika kita belajar di atas, nyanyinya maras, sudah diajak maras ya, nyanyi dengan penuh semangat, tetapi kadang penerimaannya jadi melo. Nah kalau ibu mengajak nyanyinya melo, nanti akan melo sekali kan gitu. Nah mari kita niatkan dalam diri kita untuk selalu semangat, agar aura positif semangat kita menular kepada anak-anak kita. Yang kedua, kesan yang kedua, dengan perjalanan yang jauh, dengan diiringi hujan yang rintik-rintik, saya melihat semangat Bapak Ibu di Kecamatan Ngablak itu luar biasa. Bapak Ibu tidak mau berhenti dulu karena ini hujan. Enggak Bu, karena di sana ada bakso. Nah, seperti itu. Luar biasa, teman-teman, untuk Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya, kami bertiga menyampaikan pesan bahwa kegiatan KKG-PKB ini janganlah hanya berhenti sampai di sini saja. Kami mengharapkan kegiatan KKG terus berlanjut, terus berjalan walaupun tanpa adanya blogren. Ya, blogren hanya sebagai pemicu Bapak Ibu agar semangat Bapak Ibu itu terbakar sehingga muncul. Yang kedua, materi KKG yang Bapak Ibu terima itu baru sedikit sekali. Contohnya saya yang mau membawakan materi numerasi, itu ada 10 UP numerasi, 10 unit pembelajaran untuk numerasi. Baru 1 UP yang Bapak Ibu pelajari bersama-sama selama 1 minggu ini. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari UP-UP yang lain pada kesempatan yang berbeda. Mari kita bahas bersama-sama pada kesempatan yang berbeda untuk peningkatan kemajuan pendidikan di madrasah kita masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika pembelajaran kita mempelajari anak di tingkat MI, bahwa materi KKG-PKB ini titik beratnya pada media pembelajaran.
Bapak Ibu bisa mengembangkan media pembelajaran itu disesuaikan dengan materi dan jenjang kelas yang Bapak Ibu ampuh. Jangan hanya terpancang pada satu media pembelajaran. Ini hanya sebagai contoh, Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Karena kita tahu bahwa anak-anak usia MI itu belajarnya berasal dari pembelajaran yang konkret, yaitu dengan media pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu berusaha bersama-sama untuk berusaha berubah menjadi yang lebih baik. Jangan takut dengan hal-hal yang baru, ya. Karena dengan berubah menjadi lebih baik, itu akan membawa madrasah kita juga menjadi lebih baik. Seperti halnya nasihat dari Bapak B.J. Habibie yang saya catat dalam sebuah buku. Bapak B.J. Habibie mengatakan bahwa orang yang berhasil itu bukanlah orang yang pintar, tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang mau berusaha. Mari kita selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah kesuksesan akan bersama-sama dengan kita semuanya. Yang terakhir, saya mewakili dari Ibu Nurus dan Bapak Suranto, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi KKG-PKB itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan kurang memuaskan Bapak Ibu semuanya. Harapan kami Bapak Ibu semuanya tidak puas dengan apa yang kami sampaikan. Karena apa? Dengan ketidakpuasan Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu akan mencari kepuasan di tempat lain, yaitu bisa belajar dari buku-buku, modul-modul atau jurnal-jurnal, bahkan sekarang sudah digelar bebas di dunia Google. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir saya dalam menyampaikan kesan-kesan ini banyak sekali kekeliruan, kekhilafan, mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kesan dan pesan dari perwakilan Ibu Fasda. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Kepada beliau Bapak Zainal Fatah SAG MSI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Yang saya hormati pengawas madrasah Kecamatan Grabak dan Kecamatan Magelang. Jadi istilahnya pengawas madrasah. Kalau pas pendais itu pengawas pendidikan agama Islam yang ada di sekolah. Kalau Pak Gus dan Mbak Heri ini pengawas madrasah yang mengawasi di madrasah, tidak mengawasi di sekolah. Kemudian yang saya hormati pula fasilitator daerah, ada tiga, Pak Suranto, Bu Nari dan Bu Nursop ya. Kemudian juga panitia dari KKM Magelang dan Garut, Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang selaku tuan rumah, Bapak dan Ibu, peserta kegiatan PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan dari KKB Garut dan Magelang. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur diberi nikmat sehat bisa hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan PKB dan juga melaksanakan sejak tanggal
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan tatap muka yang dilaksanakan ini termasuk kegiatan yang sekarang termasuk mahal karena biasanya kita kegiatannya itu daring, tidak bisa tatap muka, tapi ini bisa tatap muka sejumlah dihitung tadi ada 28, ada 29, ada 29, ketemunya 80 berapa nih Pak? 86 peserta terdiri dari KKG yang 2 kelompok, KKG yang 16 1 kelompok. Salawat dan salam kita haturkan yang ada di dalam kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa mengajarkan salawat Nabi kita termasuknya dan semoga kita mendapatkan sampai amin. Amin. Bapak Ibu yang hormati, kesan pertama yang diterima oleh siswa adalah fasilitatornya cantik. Artinya apa? Bahwa kecantikan seseorang fasilitator ini bisa memberikan motivasi para peserta untuk semangat mengikuti kegiatan pengembangan kekeluargaan berkelanjutan. Kalau ditarik ke madrasah, ke kelas, berarti keberadaan guru yang cantik, keberadaan guru yang bertampilan menarik, ganteng, bisa menarik motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi artinya kesan yang pertama disampaikan oleh peserta tadi, guru yang cantik, berarti nanti siswa juga akan begitu, gurunya cantik. Siswa kita, bukan saya. Nanti dia akan dilihat oleh siswa yang diajak, simpulan apa? Gurunya ayu. Dia dilihat kesan pertama itu oleh siswa. Oleh karena itu ini harus menjadi bagian pembelajaran. Kalau siswa menghendaki seperti itu, karena sama dengan waktu jadi siswa melihat bahwa fasilitatornya itu cantik, bisa mempengaruhi pembelajaran, maka profesi guru laki-laki maupun perempuan harus berpenampilan yang menarik bagi siswa untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Ini yang perlu kita ambil. Kemudian yang kedua, bahwa materi yang disampaikan oleh Fasda tadi belum sepenuhnya tersampaikan kepada panjenengan. Artinya masih banyak materi yang perlu sampai kepada panjenengan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak dibiayai oleh negara, tapi dilaksanakan mandiri oleh KKG di tempat masing-masing. Jadi ada 10 materi, baru 1 materi yang sampai kepada panjenengan. Nah, yang 9 kapan? Yang 9 nanti panjenengan selaku kelompok besar guru di Ngablak maupun di Ngabak untuk menyediakan kegiatan secara mandiri, menerima materi-materi yang baru yang disampaikan oleh fasilitator daerah. Jadi kegiatan ini tidak berhenti hanya di sini. Kalau berhenti di sini, nunggu lagi setahun yang akan datang, yone itu. Karena apa? SKKKG itu yang ada di Kabupaten Magelang jumlah 100-an, yang dapat hanya 25. Sing 75 kapan? Besok, kan gitu. Ya kalau dengan mengharapkan besok dapat lagi, sing 75 kapan? Ini baru 25 tahun ini yang dapat untuk kegiatan seperti ini. Yang 75 belum. Nah, ini 75 itu juga kita usahakan besok mendapatkan kegiatan seperti ini. Di samping kalau bejo, KKG ini dapat lagi. Kalau bejo, artinya bejo itu ya ini dapat, tahun besok dapat lagi. Nah, kalau tidak bejo, kita berpikir tidak bejo, berarti tahun besok kita sudah dapatkan yang 75 belum gantian. Maka tidak boleh berhenti. KKG yang dimiliki oleh panjenengan di Ngablak maupun di Ngabak harus tetap berjalan. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan melalui kegiatan mandiri, bukan kegiatan yang harus dibiayai oleh madrasah reform. Siap? Siap dah? Siap. Kalau siap berarti memang tugas KKG itu untuk bisa memberikan masukan kepada teman-teman anggota KKG itu, tukar pengalaman,
dan tukar ilmu. Kalau mungkin ada ilmu yang baru perlu mendatangkan narasumber, undanglah Pasda yang cantik. Undanglah Pak Suranto. Undanglah Gus Tulus. Jadi mereka-mereka yang pasti Roda Daerah itu juga akan siap memberikan tambahan ilmu, meskipun kegiatannya tidak kegiatan yang dibiayai oleh madrasah Reform. Siap Bu ya? Meskipun rumahnya bau budir suruh ngablak, insya Allah siap. Dan beliau malah lebih senang bisa diundang ke ngablak, bisa ke mana kemarin di Sawangan, Dukun, sampai Kalianggrek. Sebelum itu katanya belum pernah jalan-jalan di situ. Meskipun orang Magelang tapi belum tahu Kalianggrek, belum pernah ke Dukun, Sawangan. Dan bisanya ke situ ya karena ada kegiatan ini, kegiatan madrasah Reform ini. Kemudian beliau siap, dengan juga siap untuk menambah ilmu, maka kegiatan seperti ini bisa berlanjut sampai selanjutnya tidak menunggu tahun depan. Dan kewajiban bagi KKG untuk sebagaimana disampaikan oleh Pak Pengawas untuk mengadakan kegiatan mandiri. Karena meskipun pandangan tidak ada anggaran dan dana, kegiatan mandiri kan bisa dilaksanakan dengan membawa anggaran masing-masing. Contoh yang penting kumpul konsumsi bawa sendiri, seperti Abla kan penang itu, karena udah bawa konsumsi sendiri, tidak usah disediain sama kopi, sama termos, jadi tidak usah disediakan, sudah siap. Nanti anti ngantuk. Kalau yang pesan dari Abla anti ngantuk karena sudah siap kopi. Nah, kegiatan seperti ini bisa dicontoh, jadi tidak perlu membawa menyiapkan anggaran, mereka sudah membawa samu sendiri. Yang penting ada pertemuan, kemudian fasilitasi yang memberikan tambahan ilmu, jadilah kegiatan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan sudah selesai pada hari ini. Tentu saja kegiatan ini harapannya meningkatkan kompetensi guru kelas yang diundang pada seperti kelas 5, kelas 3. Mungkin ada yang kelas 3 dan kelas 5, kelas 1 juga. Yang penting guru-guru ini adalah guru kelas yang diharapkannya bisa meningkatkan profesi gurunya, kompetensinya meningkat. Kenapa harus meningkatkan? Karena zamannya sudah berubah. Dulu tidak ada tuntutan untuk kita memahami terkait dengan komputer. Sekarang ini setelah ada PPKM, pembelajaran tatap muka tidak boleh. Bolehnya pembelajaran dengan tatap HP. Bukan muka yang ditatap, HP-nya yang ditatap melalui Zoom meeting atau Google Meet ataupun WA. Guru yang tadinya tidak paham terkait dengan WA, Google Meet maupun Zoom, mau tidak mau harus paham itu. Guru yang tadinya pun tidak punya laptop karena tuntutan harus memberikan pelajaran melalui Zoom, maka beli laptop. Guru yang sudah sertifikasi wajib hukumnya untuk beli laptop. Yang sudah sertifikasi berapa orang? Berapa orang yang sudah sertifikasi? Yang sudah sertifikasi belum punya laptop ngaco. Jadi kalau guru sertifikasi wajib harus punya laptop. Itu dalam rangka meningkatkan kompetensi dirinya. Jangan sampai sudah ada laptop kok masih tertinggal, zaman tidak bisa punya laptop. Punya laptop belum tentu bisa laptop, baru punya. Bisa punya laptop tapi belum tentu bisa mengoperasikan, baru bawa dulu punya dulu. Itu semuanya bertahap. Dari tadinya tidak punya laptop, kemudian punya laptop dibawa. Setelah dibawa, bertanya pada temannya, buka ini. Bukanya gimana? Isinya ada apa saja, terus caranya gimana? Itu baru belajar. Lama-kelamaan nanti tanpa bertanya pada temannya bisa belajar dari karena kebutuhan. Kemudian bagaimana menyimpan data di flash disk yang tadinya tidak tahu flash disk, jadi tahu flash disk. Bagaimana mencari data di flash disk
Yang tadi tidak tahu jadi tahu. Ini karena kebutuhan yang berkelanjutan. Nah, guru harus meningkatkan itu. Jangan sampai sama dengan yang dulu terus. Kalau sama yang dengan dulu terus pasti ketinggalan. Makanya ada program pengembangan keprofesian berkelanjutan supaya guru itu standarnya tidak hanya di situ saja ada kenaikan tahap, kompetensi dinaikkan. Nah, kompetensi seorang guru itu di samping kompetensi kualifikasi pendidikan, mungkin kualifikasi pendidikannya ada yang belum sesuai, harus disesuaikan. Banyak dulu yang guru-guru itu mengajar karena kebutuhan, bukan karena ijazahnya. Ijazahnya Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, ijazah Fakultas Dakwah, tapi di kampung disuruh menjadi guru MI. Secara kompetensi kualifikasi tidak cocok, tapi karena kebutuhan mengajar dicocok-cocokkan. Ada sarjana ekonomi jadi guru MI. Ini juga ada. Jadi tidak cocok dicocok-cocokkan jadi guru MI. Mau tidak mau kan harus mencocokkan kualifikasi pendidikan itu dengan menambah ilmu pembelajaran. Kalau itu ada 4, sekarang sudah ada 4 ya hanya PPG kan, pendidikan guru yang setelah itu dapat sertifikat guru. Nah ini dalam rangka mencocokkan kualifikasi pendidikan seorang guru dengan yang diampu sebagai kegiatan mengajarnya. Nah kemudian kalau seorang guru itu sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, maka yang ditingkatkan adalah kualifikasi kepribadian guru. Kalau ijazahnya sudah sesuai, kemudian guru kan harus mempunyai kepribadian yang berbeda dengan yang bukan guru, maka kepribadiannya harus ditingkatkan. Artinya seorang guru itu menjadi teladan bagi siswa, teladan bagi masyarakat. Maka kepribadian seorang guru itu pasti harus ditingkatkan pada level yang paling tinggi, yang minimal standar. Seorang guru kalau levelnya di bawah orang lain, maka kompetensi kepribadiannya rendah. Maka harus ditingkatkan kompetensi kepribadian seorang guru. Guru mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan harapannya, mempunyai keilmuan yang bagus, dan mempunyai kinerja yang baik seorang guru. Jadi untuk memberikan ilmu kepada siswa, transfer ilmu kepada siswa itu diawali dengan niatan yang bagus, yang nanti mentransfer ilmu kepada siswa supaya siswa nanti menjadi orang yang pintar, dan siswa itu yang pintar itu bagian dari amal soleh selanjutnya. Ilmun yuntafa'u bihi, yang ganjarannya akan terus berlanjut meskipun panjang sudah meninggal dunia. Anak transfer ilmu dengan menyayangkan ikhlas, anak dengan sekarang mungkin guru itu tetap jadi guru, sementara anak muridnya sudah ada yang jadi sarjana, jadi pejabat. Gurunya tetap guru, dari mulai kecil sampai tua guru terus ya. Tetapi anaknya kan ada yang macam-macam, ada yang jadi guru juga, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi anggota dewan dan sebagainya. Berkat siapa? Berkat guru. Jadi kemarin kita sudah memperingati Hari Guru tanggal 25 Jumat itu ya. Itu artinya guru menjadi bagian dari negara yang mencerdaskan anak bangsa. Kalau hari ini adalah hari Korpri, maka kita pakai Korprinya dengan kewajiban untuk upacara Hari Korpri pada tanggal 29 November. Di samping kompetensi kepribadian, seorang guru harus mempunyai kompetensi sosial. Artinya apa? Secara sosial, kita ini bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairul asatid, apa guru yang paling bermanfaat bagi alamin. Jadi kalau seseorang itu yang baik itu bermanfaat bagi orang lain, artinya kompetensi sosial kita ini ada dalam masalah itu. Jangan sampai wujud dulu keadabi. Orang itu pada baik.
Tapi kalau adanya seseorang guru itu bermanfaat bagi orang lain, maka dia menjadi sesuatu yang penting dalam masyarakat sekitar Anda. Sekitar Anda ada lingkungan, kalau ibu-ibu ada Dawes, ada PK, di lingkungan orang laki-laki ada RT, ada RW, ada musyawarah desa. Ini seorang guru mempunyai kompetensi yang sangat tinggi karena mempunyai peran di situ, mempunyai peran-peran yang ada di situ. Keberanian itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sosial di lingkungan panjenengan. Maka semakin banyak yang dibutuhkan, maka semakin tinggi kompetensi sosial. Nah, kemudian kalau sudah kualifikasi oke, oke, sosial oke, kinerja panjenengan bagaimana? Kinerja di madrasah juga dilihat oleh orang lain. Yang melihat pertama adalah kepala madrasahnya. Kepala madrasah menilai seorang guru itu kinerjanya bagaimana. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, terus ngajarnya bagaimana, terus siswa-siswa yang diajar itu senang apa tidak. Jadi kalau ada seorang guru mengajar siswa tidak melihat siswa itu setelah diajar jadi mempunyai tambahan apa tidak, maka ini kinerjanya kurang. Jadi seorang guru itu mengajarkan ilmu pada siswa, tapi juga bertanggung jawab bagaimana seorang siswa itu mampu menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru. Fasilitator itu yang menyampaikan ilmu pada panjenengan. Kalau ada ilmu yang disampaikan atau tidak dipahami oleh panjenengan selaku peserta ini, maka ada kegagalan penyampaian ilmu. Sama dengan guru yang menyampaikan kepada siswa ilmu tentang sesuatu, kemudian siswa kalau tidak paham, maka guru itu belum berhasil menyampaikan ilmunya. Karena siswa itu mempunyai penyimpanan yang beda-beda. Ada yang modalnya penyimpanan cepat, begitu disampaikan langsung gatek. Begitu ada yang agak lambat, disampaikan suwi, karena nopo-nopo nih, nopo paham. Ada yang tidak paham-paham, yang tidak paham ini perlu perlakuan khusus. Kita disampaikan cepat dan bisa, standar juga tidak bisa, maka perlu penyampaian secara khusus. Ini kewajiban guru. Jadi pihak tanggung jawab bagaimana ilmu bisa oleh siswa dari berbagai anak yang berbeda-beda penerimaannya sesuai dengan ini yang masing-masing. Akhirnya anak sekolah, kemudian anaknya tidak naik kelas, anaknya tidak naik kelas, kemudian alasannya disayang oleh gurunya. Anak naik kelas, pengennya anak itu sama gurunya terus di situ dan naik kelas. Padahal ya karena gurunya itu belum memberikan ilmu sesuai dengan kemampuan siswa itu. Nah, kalau siswa itu diberikan ilmu sesuai dengan kemampuannya, insya Allah ya sama-sama bisa menyerap ilmunya, supaya kelas ya kelas. Kemudian terkait dengan itu, pemerintah agama sudah memberikan beberapa program di samping madrasah reform yang ada di Medis. Kementerian Agama lalu Kementerian Agama menyampaikan 5 program. Yang program itu juga ada kaitannya dengan kita nanti. Yang pertama adalah reformasi birokrasi, karena ini ada terkait dengan pegawai yang ada di kantor. Kedua terkait dengan transformasi digital. Artinya mau tidak mau pelayanan yang manual akan ditarik menjadi pelayanan digital. Bisa jadi mungkin nanti tidak semua pelajaran di kelas itu dilaksanakan dengan tatap muka, ada sekali-kali dilaksanakan dengan digital. Termasuk di kantor-kantor pun pelayanan kantor sudah diarahkan ke pelayanan digital, digitalisasi pelayanan. Kemudian yang selanjutnya adalah revitalisasi agama. Ini ada kaitan dengan pelayanan Kementerian Agama kepada semua masyarakat beragama di Indonesia melalui revitalisasi agama. Kemudian selanjutnya adalah penguatan pondok pesantren. Penguatan pondok pesantren ini juga jadi bagian dari komitmen Pak Menteri Agama untuk meningkatkan pendidikan yang ada di pondok pesantren. Jadi pendidikan itu ada yang pendidikan formal yang dikelola oleh madrasah, juga ada pendidikan non formal yang dikelola oleh pondok pesantren. Sama-sama mengelola pendidikan, yang satu formal, yang satu non formal. Formal yang pertama ada kelas 1 sampai kelas 6 di MI. Kemudian di pesantren juga ada yang madrasah diniyah formal.
di madin formal maupun madrasah yang adalah artinya bukan formal, dan juga ada kegiatan pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Pendidikan tidak formal tetapi mempunyai ijazah yang disetarakan sesuai dengan jenjangnya. Tidak sekolah di madrasah formal, tapi di pondok pesantren dia mendapatkan pengajaran di PKPPS, pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Lulus dari pondok pesantren dapat ijazah. Ijazahnya disetarakan dengan jenjangnya. Kalau dia MI sini PKPPS ULA, MTS PKPPS Musto, Alia PKPPS ULA, jenjangnya sama. Kemudian hanya juga sama. Kalau lulusan Alia bisa kuliah, lulusan pondok pesantren PPKPS juga bisa mendaftarkan ke perguruan tinggi. Sama-sama punya hak untuk melanjutkan. Dari jasa itu menjadi anggota dewan juga bisa, lulusan pondok pesantren punya ijazah dari PKPS juga bisa, karena itu disetarakan. Ini program kemenangan beragama. Kemudian yang kelima adalah moderasi beragama. Dimohonkan semua ASN benar maupun semua guru yang ada dalam binaan Kementerian Agama, entah itu guru non PNS yang sertifikasi, penyuluh non PNS maupun guru-guru yang belum sertifikasi yang ada di bawah naungan madrasah, dimohonkan untuk bisa memahami tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah kita berpikiran moderat dalam beragama. Karena apa? Indonesia itu dibangun pada tahun 1945 dengan berbagai agama yang ada. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ada 5 agama. Sukunya juga banyak. Bahasanya juga berbeda-beda. Tetapi semua itu bersama-sama setuju untuk mendirikan negara Republik Indonesia dengan satu kesatuan negara Republik Indonesia berdasarkan dengan Pancasila yang ada dalam Mukadimah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 45 bisa diamandemen dirubah, tapi Mukadimah tidak boleh. Artinya adalah negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah final, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Jadi tidak boleh ada paham-paham yang menyampaikan pengen negara khilafah menjadi negara Islam. Karena negara Indonesia meskipun bukan negara Islam, semua Islam sudah diatur oleh pemerintah. Ada syahadat dilayani melalui KUA. Hanya pensyahadatan orang muslim dilayani KUA. Nah, dengan kan selalu masyarakat sudah lahir waktu itu sudah muslim, karena orang tuanya Islam, kampung Islam, otomatis juga lahir langsung Islam. Ya seandainya dengan lahirnya di wilayah Bali, NTT, lingkungannya Kristen, kemudian selama besar ini kemudian pengen masuk Islam, siapa yang melayani? Kalau melayani masuk Islam dengan syahadat. Sholat dilayani juga oleh pemerintah dengan adanya jadwal insaki atau jadwal waktu sholat. Jadwal langsung sudah dibuat oleh pemerintah, khususnya pada bulan Ramadan, dan khususnya jadwal sholat maghrib dan sholat subuh yang ditebali. Nah, maka untuk apa? Memberikan pandangan kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat subuh sekaligus puasa wayai buka. Jadi wayai buka difasilitasi oleh negara. Wah, maghrib jam sekian buka. Oh, masuk jam sekian imsak. Itu sudah difasilitasi oleh negara. Jadi misalnya sholat puasa diwisai dengan menetapkan awal bulan Ramadan dengan sidang isbat setelah melihat hilal. Nanti se-Indonesia ini melihat hilal semua pada tanggal 29 Syakban. Sabtu melihat otomatis besok 1 Ramadan. Se-Indonesia kalau tidak yang melihat otomatis besok tanggal 30 Syakban. Ramadannya ke depan. Hari setelah itu. Ini fasilitas negara yang disampaikan untuk membatasi puasa. Zakat juga difasilitasi oleh negara. Contohnya ada undang-undang tentang zakat. Di sini ada Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, Basnas Nasional.
nasional. Jadi zakat difasilitasi negara dengan ada undang-undang dan ada Basnas. Yang ketiga haji juga difasilitasi dengan undang-undang tentang haji. Undang-undang Nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Nanti kalau kita mau haji, negara yang ngatur. Kalau tidak diatur negara kacau, karena jumlah kuota haji Indonesia itu 221.000. Kalau maka di Arab Saudi, dia nek iso makan. Nah, tekan kita antok, nek iso makan iso mulai, kan bisa jadi. Maka 221 itu harus diatur oleh negara supaya bisa berangkat dan bisa pulang. Ada undang-undang yang mengatur itu. Maka negara Indonesia ini meskipun bukan negara Islam, tapi negara yang memberikan fasilitas kepada kaum muslimin melaksanakan rukun Islamnya dengan nyaman. Jadi perlu kita syukuri negara kesatuan Republik Indonesia, kita pertahankan supaya kehidupan nyaman ini terus berjalan di ruang liberal. Maka komitmen kebangsaan terhadap NKRI itu adalah bagian dari moderasi beragama. Kemudian yang kedua, kita harus toleran terhadap perbedaan yang kita hadapi. Masing-masing antara kita ini kan mungkin ada perbedaan pendapat, tetapi kalau kita toleran, bisa mentoleransi perbedaan pendapat orang lain, maka tidak akan terjadi konfrontasi. Sedikit kita tidak toleran pada orang lain, maka konfrontasi yang tercipta. Apalagi kalau konfrontasi ketidaktoleran kita itu kemudian dilanjutkan dengan suatu bentuk kekerasan untuk menerima pendapat kita, maka itu juga bagian dari tidak toleransi. Kita harus toleran terhadap pendapat orang lain, kemudian tidak konfrontasi dengan membuat suatu kekerasan terhadap perbedaan pendapat yang ada di ruang kita. Dan yang terakhir juga terkait dengan moderasi beragama, kita ini hidup di lingkungan yang sudah ada tradisi masyarakat yang sudah berjalan. Kita hidup, tradisi itu sudah ada. Waktu kita lahir itu tradisi sudah ada. Tradisi lokal. Tradisi lokal yang ada di Indonesia mungkin kalau di wilayah desa-desa itu ada nyadra, kemudian menteri desa, ada pejepan, sabaran atau pungkasan, macam-macam. Kalau beberapa ya mungkin di kampung ada yasitan, pitong dino, makan bulu, nyatus, nyewu, mendak, kol. Nah ini sudah terjadi. Ibu-ibu yang punya tradisi mapati, mitoni, itu brokoli. Itu tradisi ibu-ibu yang hamil. Itu sudah ada sejak dahulu. Dan kita waktu lahir itu mungkin dibrokoli. Jangan sampai kita lahir dibrokoli kemudian kita sudah besar bilang brokohan itu tidak boleh. Kalau tidak boleh, padahal dia dulu dibrokoli lalu dibalikin meneh. Dikembalikan aja, jadi lahir. Dia tidak boleh. Jadi tradisi yang sudah ada itu kita adaptasi terhadap tradisi yang ada. Tidak boleh kita konfrontasi. Seandainya kita berbeda pendapat, tidak setuju dengan tradisi yang ada, silahkan, tetapi jangan konfrontasi. Kita adaptasi saja. Sudahlah yang tradisi yang sudah berjalan, jalankan. Yang tidak setuju ya silahkan, tapi tidak usah menentang, tidak usah konfrontasi. Kan aman, nyaman. Ini pemikiran yang disampaikan oleh Pak Menteri terhadap kita dalam hal kita moderat dalam beragama. Tidak kekerasan, tidak radikal, kita toleran terhadap lingkungan dan kita adaptasi terhadap yang ada, dan kita komitmen kebangsaan kita terhadap negara kesatuan Indonesia. Mudah-mudahan materi tentang ini, tentang moderasi beragama maupun tentang yang disampaikan oleh saudara bisa berkelanjutan melalui kegiatan KKG yang dilaksanakan secara mandiri. Dan insya Allah Bapak dan Ibu siap, Fasda juga siap. Nanti kami ikut memberikan doa atas sangka itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan tadi harapannya kegiatan ini bisa terus, berarti pantunnya ada hidup, ada hirus, berarti KKG jalan terus. Maka kita tutup kegiatan PKB KKG dan Kecamatan Ngamblak dan Berapak bersama
kesempatan menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan sampai selesai, dan mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Amin. Dan kiranya kalau dimaafkan tidak taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan sekaligus penutupan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Widya mohon untuk mempersiapkan diri. Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan dimintakan kepada beliau Bapak Haji Ahmad Rafiq MRI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jam'il wa'in sultan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan jasadi wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sahatil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'anil syarr. Allahumma anzil 'alaina 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Allahumma yassir umurana wa sahhil maqasidana wa qdi hawaijana bi qudratika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi acara penutupan kegiatan KKG Kecamatan Manggrek dan Kecamatan Grebek. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dumateng peserta semuanya untuk mengambil makan siang atau mau sholat dulu.